Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Jadi musik itu boleh nggak tuh kamu kok mainan suling? Benernya boleh nggak musik itu? Nah, saya bingung. Ini kan kalau sedang pria-pria kesepian seperti ini kan enaknya dengerin musik lewat radio. Kan enak. Assalamualaikum. Ini Udah. mainan Ini yang musik loh. di TV yang YKS nanti. Bukan. 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 Enggak, kamu tadi dari sana tak dengerin kok musik boleh enggak itu maksudnya piye? Oh iya kan saya kan pria kesepian. Paling enak kan dengan musik lewat radio. Oh iya. Sejak nggak diperhatikan Rani, kan Iya. kayak gitu. Dan kamu apa dulu lagu? Enggak, kadang kita memang jadi penasaran nih Mas Iwan. Iya. Penasaran mungkin juga masih banyak yang bertanya-tanya. Hukumnya musik itu di agama piye? Benar. Dalam agama Islam. Apakah dilarang atau boleh atau enggak? Ya, atau misalnya musiknya tanpa alat gimana itu kan juga. Nah, terus syairnya gimana yang dilarang atau Iya. enggak dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini kita harus tanya aja langsung sama Ustaz Sigit. Sedang main musik di sana ya? Enggak, karena beliau yang paham. Oh iya. Kita ke tempat kita yuk, tanya tentang musik yuk. Ke tempat Ustaz Sigit. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak. Baik pemirsa, kali ini kita sudah ketemu dengan Ustaz Sigit. Kita tanya langsung aja Ya. bagaimana hukum musik Benar. menurut Islam. Karena ada yang Nah. kadang mikirnya aku musiknya neking kok malah aku salah Benar. gitu ya dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya apakah boleh atau enggak? Gimana tinjauannya Ustaz Sigit yang menjawab? Monggo Ustaz. Gimana? Ya, tinjauan hukum atau fikih ya di Ya. dalam Islam dalam menilai sesuatu itu pertama diklasifikasikan dulu, dikelompokkan Ya. dulu. Ini masuk ibadah atau muamalah itu Ya. dulu, ya. Ibadah dalam pengertian ritual-ritual yang sudah ditetapkan oleh Islam, ya. Ada dalil Ya. di dalam Quran maupun hadis Nabi tentang tata caranya, waktunya, ketentuannya, termasuk dalam ritual ibadah. Ya. Seperti sholat itu ada tata caranya, Ya. kaifiat, ada waktu-waktunya, ada syarat, rukun dan sebagainya. Ini masuk lingkup ibadah. Yang kedua muamalah. Muamalah itu berkaitan dengan interaksi manusia dalam kehidupannya. Bergaul, makan, tidur, istirahat itu. Nah, setelah diklasifikasikan ini masuk kelompok ibadah atau muamalah. Setelah ketemu, nanti perhatikan kaidah fikihnya seperti apa. Dalam masalah ibadah, hukum asalnya tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Ya. Tapi kalau muamalah, hukum asalnya boleh kecuali yang dilarang. Ya. Sekarang musik. Musik itu kira-kira masuk ibadah atau muamalah? Muamalah. Muamalah, ya, bukan ritual musik itu. Berarti kalau dalam muamalah, kaidahnya hukum asalnya boleh kecuali yang dilarang. Maka kita cari dalil ada tidak larangan musik, gitu, ya. Quran, hadis, adakah yang secara tegas melarang musik, lagu, seni dan sebagainya? Ya. Secara singkat kita tidak akan temukan larangan tegas tentang musik, ya, atau lagu atau berkesenian. Secara tegas kita tidak menemukan itu, ya. Kecuali ada satu hadis riwayat Imam Bukhari yang isinya itu multi tafsir, ya. Artinya tidak bisa dipahami secara tunggal, Ya. bisa memungkinkan tafsir yang berbeda. Di dalam satu hadis riwayat Bukhari memang disebutkan, ya, akan terjadi satu keadaan yang buruk yang dimaksudkan. Tatkala perzinahan, ya, itu dilakukan secara terbuka atau dihalalkan, itu artinya diperbolehkan. Lalu kemudian perjudian termasuk
di dalamnya disebutkan tentang alat-alat musik gitu ya, menghalalkan alat-alat musik. Nah, ini kemudian dipahami oleh para ulama secara berbeda. Sebagian ulama merujuk pada tekstual hadis itu ya, kemudian mengambil kesimpulan hukum, berarti alat musik, bermusik itu hukumnya haram. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak bisa dimaknai mutlak seperti itu, karena yang disebutkan di sana berkaitan dengan sesuatu yang nyata-nyata dilarang seperti zina, seperti minum-minuman keras dan sebagainya, sehingga kalaupun disebut alat musik di sana atau musik itu sendiri, maka tentu yang berkaitan dengan keharaman tadi ya. Kenapa mesti dipahami seperti itu? Karena didapati beberapa dalil hadis yang lain yang juga sahih di mana Nabi tidak melarangnya. Misalnya ya, satu saat ada beberapa wanita yang bersenandung di rumahnya Aisyah. Ya, saat itu Abu Bakar sempat marah. Abu Bakar ini kan ayahnya Aisyah, ya, atau mertuanya Nabi, gitu kan. Abu Bakar mengatakan, kenapa ada seruling setan di rumah ini? Maksudnya orang yang bernyanyi-nyanyi, bersenandung itu. Nah, sambil tampak marah dan hendak melarang. Tapi Nabi mengatakan, biarkan mereka, wahai Abu Bakar. Bukankah ini adalah hari raya? Artinya Nabi perbolehkan di situ. Ya. Nah, sehingga adanya dalil yang menjelaskan kebolehan ya, bernyanyi, berkesenian atau menggunakan alat musik dan sebagainya. Sementara ada dalil yang menyebutkan keharaman alat musik, tentu ini harus dicari tahu. Berarti ada ilat, ada sebab kenapa dilarang, tidak secara mutlak dia dilarang begitu saja. Maka musik yang dilarang ini adalah musik yang di sana berkaitan dengan keharaman, berkaitan dengan dosa. Misalnya berkaitan dengan cara orang bermusik, atau isi konten dari lagu yang diiring oleh musik, atau kadarnya yang berlebihan sehingga sampai melalaikan dari kewajiban, itu yang nyata-nyata haram ya. Tapi kalau sebagai satu bentuk hiburan dengan kadar yang tidak berlebihan, tidak dibersamai dengan hal-hal yang berdosa, hukum asalnya mubah, boleh gitu ya. Bahkan bisa menjadi dianjurkan. Ada sahabat Nabi yang pandai bersyair, pandai bersenandung. Justru Nabi seringkali meminta sahabatnya ini untuk menyemangati jihad para sahabat. Ya, jadi kadang-kadang hal ini pun juga dibutuhkan untuk menumbuhkan semangat. Ya, saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi penjelasan dari Ustaz Sigit. Jadi musiknya itu tanda petik ya netral ya Ustaz. Tapi kalau di dalamnya itu diiseni ayat-ayat yang mengandung ke arah kesirikan, kemusyrikan, terus menjauhkan dari Allah, ya bisa jadi haram ya. Hukum asalnya boleh ya, tapi kalau ada unsur keharaman baru menjadi haram. Oke. Baik, semoga bermanfaat. Demikian penjelasan dari Ustaz Sigit. Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak.